Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Poltekkes Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 4, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ipa Mas Rifa STMM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di semester 4 dengan materi Sistem Informasi Manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Kemudian tujuan sistem informasi manufaktur adalah untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan seperti perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan ini juga berhubungan dengan dalam menghitung harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan. Ada 4 fungsi terpenting dalam fungsi manufaktur. Yang pertama, proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Dua, jasa penunjang merupakan sarana yang berupa perorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Ketiga, perencanaan merupakan penempatan keterkaitan dan perorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk pengguna dan pengolahan masukan atau input pada kenyataan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, manajemen informasi manufaktur. Arsip dari perusahaan lebih terstruktur karena telah menggunakan sistem basis data atau database. Dua, hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Ketiga, perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya. Empat, dengan menggunakan teknologi berupa bantuan fisik robotik, maka hasil produk menjadi lebih cepat daripada penggunaan tenaga kerja manusia secara langsung. Di sini ada peran sistem informasi manufaktur pada proses produksi perusahaan. Input data berupa data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, SDM, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi, kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Adapun data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan kos dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Contoh data eksternal adalah data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Kemudian ada komponen sistem informasi manufaktur. Sistem intelijen manufaktur umumnya memiliki beberapa komponen tertentu yang menyusunnya, termasuk informasi pekerja, sistem formal, sistem informal, pengumpulan data lingkungan, pengujian data, pemeliharaan data, keamanan data, serta pengambilan data dalam bentuk sebuah laporan. Ada jenis model sistem informasi manufaktur. Berikut ini masuk pada penjelasan mengenai macam-macam dari model sistem informasi manufaktur. Yang pertama, input data atau informal. Input data di sini berarti memasukkan informasi baru, baik yang berasal dari dalam internal maupun luar atau eksternal. Kedua, data internal. Data internal adalah seluruh informasi yang mendukung setiap proses secara keseluruhan, meliputi material, mesin, transportasi, sumber daya manusia, frekuensi perawatan, dan lain sebagainya. Ketiga, data eksternal
Untuk data eksternal sendiri merupakan informasi yang sifatnya berasal dari luar perusahaan, di mana mendukung setiap proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat. Data eksternal ini digunakan khusus untuk perhitungan biaya pada bisnis manufaktur mulai dari awal hingga akhir. Data yang disajikan meliputi supplier atau data pemasok, UMR upah minimum regional, kebijakan pemerintah mengenai listrik, data informasi yang lainnya. Adapun subsistem input, yang pertama sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA digunakan untuk mengumpulkan data internal yang dapat menjelaskan terkait operasi manufaktur dengan data transaksi perusahaan serta supplier. Contoh dari penerapannya adalah pegawai bagian produksi memasukkan data ke dalam sistem dengan menggunakan media yang mampu dibaca, baik oleh mesin maupun perangkat keyboard. Kedua, subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber material, pekerja, dan mesin. Berikut merupakan beberapa komponen penyusun dari subsistem intelijen. Poin pertama, informasi pekerja, sistem formal, pengumpulan data lingkungan, pengujian data, pemeliharaan data, keamanan data, pengambilan data dalam bentuk sebuah laporan. Ketiga ada subsistem industrial engineering atau EI. Subsistem industrial engineering merupakan sistem yang terlatih khusus untuk dapat mempelajari mengenai operasi dalam manufaktur dan membuat mekanisme perbaikan. Industrial engineering ini meliputi data khusus dalam perusahaan untuk kebutuhan penetapan waktu proses produksi. Kemudian subsistem output adalah informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, persediaan, dan kualitas, di mana ketiganya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. A. Subsistem produksi adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. B. Subsistem persediaan, yaitu tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya. Dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. C. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemeliharaan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Banyak hal lain yang bukan unsur mutlak kualitas namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses atau proses kontrol, perawatan, maintenance, dan specification, baik produk, jadi maupun material. Kemudian D, subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil dan penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi dalamnya. Subsistem biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan. Biaya biasanya dinyatakan sebagai persentase biaya tahunan dari barang, mencakup perusahaan, pencurian, keuangan, pajak, dan asuransi. Kemudian biaya pembelian mencakup biaya-biaya yang terjadi saat material dipesan, waktu pembelian, biaya telepon, biaya sekretaris, biaya formulir pesanan, pembelian, dan sebagainya. Di sini ada contoh dari sistem informasi manufaktur. Dan berikut ini gambar skema dari contoh informasi manufaktur yang diterapkan di berbagai sektor industri. Dan database ini sistem informasi akuntansi, kemudian subsistem produksi, pemakai, dari subsistem industrial engineering, dan sistem persediaan, dan pemakai, begitupun subsistem intelijen manufaktur, sistem kualitas, dan database tersebut, subsistem biaya, kemudian pemakai. Jadi kesimpulan, sistem informasi manufaktur merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi manufaktur agar berjalan dengan sistematis dan termonitoring.
Untuk dapat menerapkan sistem ini dengan baik, pastikan telah mempunyai spesifikasi perangkat dan komponen yang memadai, serta manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengoperasikan sistem dengan tepat. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.